Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah membahas 9 bahaya yang harus dijauhkan dari anak kita. Ayo, masih ingat nggak? Yang pertama, aku ingetin lagi ya. Kemusyrikan berupa jimat atau ilmu keturunan yang diberikan orang tua. Kedua, kecanduan gadget serta game online yang bisa membuat anak nekat dan melakukan hal yang buruk. Yang ketiga, kesibukan-kesibukan anak di luar rumah yang tidak jelas. Yang keempat, menjauhkan perasaan bucin kepada anak sehingga membuat galau sebelum waktunya. Ini yang harus dijauhin lagi nih. Yang kelima nih, menyelamatkan anak dari sifat berbohong dan menjauhkan sikap mengiming-imingi anak. Yang keenam, kebiasaan mengancam anak. Yang ketujuh, bahaya memberi materi dan uang berlebihan kepada anak. Wah, tuh bahaya tuh. Yang kedelapan, tidak mengapresiasi prestasi anak. Kalau kata Ustadz Maulana harus dikasih apresiasi biar anak semakin senang. Dan yang kesembilan dan yang terakhir adalah mengutamakan kesibukan daripada quality time dengan anak. Itu harus dihindari karena momen-momen kebersamaan anak sangat sayang kalau misalnya sampai terlewatkan. Masya Allah. Langsung aja jamaah yang ada di rumah, aku mau ngebacain pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu indah. Dan kali ini Instagram dari hamba Allah, aku bacain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya saat ini sedang khawatir banget. Saya dan suami didesak sampai anak saya yang pertama saya dan suami didesak sama anak saya yang pertama untuk membagi warisan. Sampai datang ke rumah marah-marah, bahkan sampai ngancem yang enggak Ustadz. Anak saya bilang hutang dia udah banyak, jadi jalan satu-satunya ngelunasin dengan jual warisan yang ada. Tapi ini jadi bahaya buat masa depan adik-adiknya Ustadz. Kalau sampai dijual bahkan bisa bikin konflik keluarga. Apakah jika anak berhutang, orang tua wajib membayarnya padahal anak itu sudah menikah dan sudah punya kerjaan? Dan apa betul warisan saya dan suami harus dijual sekarang untuk melunasi hutang anak saya? Mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan. Mohon maaf, ini anak ini harus diberikan pengertian. Warisan itu, pengertian warisan adalah harta peninggalan orang tua yang sudah meninggal. Iya, orang tuanya masih hidup. Ini bukan warisan. Mungkin yang dimaksud ini bahagiannya buat dia. Ya. Tapi kalau mau dikatakan warisan ini tidak bisa disebut warisan. Jadi sebenarnya kalau anak punya masalah sebenarnya orang tua memberi solusi. Kalaupun orang tua punya materi untuk membayarkan utang anaknya boleh-boleh saja. Tapi bukan kewajiban orang tua untuk membayarkan utang anak-anaknya. Karena kewajiban orang tua sampai ketika anaknya itu sudah menikah. Nah ini sebenarnya harusnya anak ini didekatkan dengan dua. Yang pertama ahli agama, yang kedua ahli ekonomi. Biar paham ya. Iya, kalau yang pertama ahli agama supaya dia paham sebenarnya bagian dari dia pada orang tuanya enggak ada lagi. Kan dia sudah dinikahkan. Kalaupun mau minta warisan tunggu enggak bisa. Sama aja enggak ada warisan sama kan? saja engkau mendoakan untuk orang tuamu meninggal. Ya. Karena warisan itu nanti bisa dibagikan ketika orang tua sudah meninggal. Itu pun setelah sisa daripada atas apa pengeluaran utangnya orang tua dan sebagainya. Dan semua ada syariat-syariat yang pengaturannya juga ya Ustadz ya. Pertemukan dengan ahli ekonomi untuk bagaimana siasat untuk menyelesaikan utang-utangnya. Nah, dan biar gak berhutang kan lagi. ada tekniknya, minta pengunduran waktu, ada yang bisa dijual dari hartanya dia untuk bayar utangnya kan banyak. Baik. Atau dia bekerja kepada orang yang punya hutang. Baik, oh iya ya benar. Masya Allah terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya ya. Nih harus diingat jamaah yang ada di rumah, insya Allah ini bisa menjadi baik buat kita kalau kita lakuin ya. Baik jamaah, pertanyaan selanjutnya Instagram dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya umur saya ini masih 16 tahun, masih sekolah. Tapi guru ngaji saya mengajak saya ke hubungan yang serius setelah saya lulus sekolah nanti. Sedangkan umur dia 21 tahun. Orang tua tidak kasih restu dengan kisaran umur segitu. Guru ngaji saya gak mau ngajak pacaran atau apa. Tapi langsung ke yang serius gitu Ustadz. Tapi orang tua pun bilang kalau saya nikah bahaya buat masa depan. Buat masa depan saya karena masih terlalu muda. Takutnya malah kawin cerai. Tapi kan katanya kalau ada laki-laki datang melamar dan bagus agamanya tidak boleh ditolak Ustadz. Dan saya juga cinta Ustadz. Gimana ini Ustadz? Mohon sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini tepat banget kalau dijawab sama Ustadz Syam. Silakan Ustadz. 21 tahun ke 16 tahun tuh nggak terlalu jauh ya. Terlalu jauh ya. Subhanallah. Kalau zaman dahulu mungkin ini sesuatu yang biasa karena orang tua saya pun nikah di umur 15 tahun. Sedangkan ayah saya jauh berbeda dengan orang tua saya, umurnya beda 11 tahun, beda 14 tahun gitu sama. Dan ibu saya itu adalah santri dari ayah saya. Ya, makanya subhanallah. Kalau memang seperti itu suruh orang guru ngajinya kalau memang serius datengin ke orang tuanya Adinda, bukan ke Adinda ngomongnya, tapi ngomongnya ke orang tuanya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menolak. Kalau orang biasa itu setan yang datang menggoda itu setan biasa. Tapi kalau ustadz dan guru ngaji itu setannya jenderalnya yang datang. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh guru ngaji kok tidak ada setannya, kok nggak ngajak pacaran, kok nggak, oh jenderalnya. Justru setan-setan yang berbintang yang datang menggoda kami ini. Kenapa? Karena kita nggak bisa memungkiri bahwa godaan wanita itu besar sekali, godaan syahwat itu besar sekali. Jadi alangkah baiknya jikalau demikian memang kalau sudah sampai waktunya dalam negara Indonesia dibatasin 18 tahun ya Ustaz ya. Baru boleh 18 tahun baru boleh. Iya 18 tahun baru boleh kita ikutin, bukan hanya mengikuti daripada aturan agama yaitu balik udah bisa nikah, tapi kita mengikuti aturan negara juga. Kenapa? Karena mengikuti aturan negara sama saja kita mengikuti ulil amr atau yang namanya mengikuti aturan agama. Subhanallah, kalau pernikahan dan serius itu adalah jalan halalnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Adinda juga cinta, ngomong yang baik-baik aja sama orang tua, minta diizinkan, minta direstuin, insya Allah masa depannya bisa lebih bahagia. Suruh tunggu 2 tahun lagi lah. Iya, nunggu 2 tahun lagi. Dengan 2 tahun ini jangan ketemu dulu karena setannya Ustadz itu gede gitu. Bahaya ya. Bahaya. Baik-baik dihindari ya dari sekarang ya. Jangan ngaji privat ya. Wah, Bahaya gitu. itu Jangan dia ngaji tuh. berdua-duaan gitu. Iya, baik apalagi bukan muhrimnya ya. Betul. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam. Kita lanjutkan lagi jamaah. Sekarang Instagram dari @yayu_108. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Saya sedang punya masalah sama anak saya. Anak saya ini baperan Ustadz. Jadi saya menegur dia itu juga dengan cara baik. Tiba-tiba dia pasang status di semua media sosial. Katanya dia dizolimi saya. Bahkan katanya disakiti. Nauzubillah, saya malu sama saudara pada nelponin saya. Terus tetangga komplek pada datang nanyain. Wah, tetangganya pada datang semua nanyain. Bahkan sampai teman-temannya tahu. Saya udah peringatkan jangan semua diumbar ke medsos. Padahal saya cuma menegur. Tapi ternyata responnya seolah saya seperti menyakiti fisiknya. Bagaimana menyikapi sikap anak seperti ini yang bisa membahayakan keluarga Ustadz? Jadinya bikin orang memandang saya adalah ibu yang jahat banget. Dan saya udah ngajak ngobrol anak baik-baik. Malah nolak dan masang status lagi Ustadz. Mohon pencerahannya. Silakan Ustadz Bani, mohon penjelasannya Ustadz. Ini luar biasa ya. Zaman milenial ini macam-macam kasusnya. Zaman status nih kayaknya ya. Ya, pertama mungkin untuk ibunya dan juga untuk kita semua sebagai orang tua. Kayaknya nggak ada orang tua yang nggak pernah marahin anak. Semua kita pasti pernah memarahi anak. Mungkin Rasul aja yang nggak pernah marahin anak gitu. Tapi pastikan bahwa marah kita itu karena sayang. Ya. Tunjukkan bahwa kita itu marah karena sayang. Dan dia harus merasakan itu. Bisa misalnya selesai kita marahin, kita peluk anak kita. Kita peluk. Ini karena mama sayang, nah ini karena papa sayang. Maka insya Allah tidak ada dendam setelah itu. Itu pertama. Nah kalau sudah kasus seperti ini bagaimana? Ibu kalau boleh mengalah lah ibu. Minta maaf, peluk anak itu. Nangis di depan anak itu insya Allah. Luluhkan hatinya. Luluhkan hatinya, jangan berkeras. Jangan tambah marah lagi, selesai itu. Yang kedua buat anaknya, siapapun kita sebagai anak, kita bersyukur punya orang tua. Bahagiakan orang tua. Kesalahan sebesar apapun orang tua, maafkan. Karena begitu banyak kesalahan kita yang sudah dimaafkan oleh orang tua. Ingat, kalau orang tua bisa kita buat bahagia, kehidupan kita akan dibikin bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Ustadz Bani Hasim. Setuju. Kenapa Ustadz Maulana setuju Marahnya banget? tanda sayang. Marahnya tanda sayang ya. Setuju. Masya Allah, terima kasih guru-guruku yang tercinta dan jamaah yang ada di rumah. Sekarang kita akan sama-sama berdoa dan akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Tapi Silakan, guruku Ustadz Bani, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas sami'ul 'alim.
ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Dan terima kasih ya Allah begitu indah ajaran Islammu. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala